Aduh. Gitu loh sama dia, sudah direcord ya. 1, 2, 3. Lu tuh, nah kita ngomongin Aldi dulu nih. Lu jangan di-mute. Ya, maaf. Aldi, Ya. acara Ogi Tuyamil, lu di acara Ogi Tuyamil, walaupun video boleh ditutup, audio sama gue mesti wajib dibuka lu. Lu ada kepengenan jadi abang-abang studio ya? Enggak, Mbak, enggak. Takut kalau misalnya nanti saya kalau saya nggak mute nanti tiba-tiba lagi ngobrol ada suara azan. Ya kalau diajak, iya benar juga. Azan apa, weh? Azan apa, bro? Nggak ada azan, udah jam 9 ini. Bohong lu. Ya, kita kan nggak tahu tiba-tiba ada yang iseng pengen azan gitu kan. Mana sih ini anak mana sih? Enggak. Lu diri, hah? Garin masjid lu pikir ini suka prank gitu orang-orang jamaahnya. Ya ampun. Apa kabar Rin Hermana? Halo Mbak Mil. Selamat datang ya di acara yang luar biasa ini. Semua orang nonton. Baik sekali, gimana Mbak Mil? Aduh, ini gimana nih kalau sinyalnya putus-putus. Tapi lu kira-kira denger gak ya ini gue ngomong apa? Ini gue yang lagi sinyalnya, apa negara ini emang udah harus bubar atau gimana nih? Sinyal Rin jelek, Mbak Mil. Sinyal Rin yang jelek. Ya. For masyarakatnya, negara ini harus punya sinyal wifi yang lebih kencang. Sinyal dari lebih kuat. Ya. Lu ngerekam gak di situ by the way? Nah itu kan. Gak denger sama. Gua ya ngerekam dari HP, dari kamera. Wah hebat sekali. Gue tuh sebenarnya pengen kasih tahu ke orang-orang kalau di balik podcast Comika itu ada Rin Hermana, bener gak sih? Ya, bisa jadi. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi iya bener ada saya. itu lo andil lo di podcast Comika itu apa sih? Yang ini, yang orang yang bertanggung jawab soal podcast Comika, nentuin tema. Walaupun sebenarnya temanya itu juga digarap masing-masing. Ini ada tema ini nih, apalagi ya dikeroyokin itu sama manajemen semua. Terus nentuin tanggal podcastnya kapan mau di-taping, syuting podcastnya. Kalau urusan pasca itu gua serahin ke Aldi. Sebenarnya tugas lo nggak berat dong? Berat sih, ya biasa Mbak Mil. Yang penting tiap siap untuk taping podcast, gue udah nyiapin tema aja. Yang paling berat menurut lo di bagian mananya? Nentuin tema biar obrolannya seru gitu. Dan semua talentnya itu punya cerita masing-masing. Sama nentuin tanggal sih. Gue suka perhatiin, aku suka ngomel gitu ke lo. Lo merhatiin? Oh iya, karena bukan ngomel sih. Gue tuh lebih nangkepnya Bang Awe selalu bilang, ini kurang, ini diperbaiki, ini kurang. Lu tuh nggak langsung nggak jelas bilangnya. Jadi ada yang ketinggalan atau apa, kebanyakan ngeskip sih Mbak Mil. Jadi lupa, terus ayo lebih ini lagi gitu. Kegiatan lo apa aja sih? Kayaknya banyak banget yang harus lo kerjain. Kegiatan lo emang apa aja? Sejauh ini? Iya, sejauh ini. Kalau di Comika paling konten sih, bahas yang podcast, nulis, gambar, nyari kegiatan besok mau bikin apa ya gitu. Hah? Nulis gambar tuh gimana maksudnya? Ya nulis, saya mulai membiasain diri ini nulis 2 jam sehari apapun. Mau nulis skrip, belum tahu jadi video atau kapan, nulis dulu aja. Kalau ada materi, ada premis, ditulis dulu aja gitu. Gue sambil ngemil ya. Tidak disponsori. Oke. Di situ ada cemilan nggak? Ada sih. Kayak kopi.
Iya, bukan cemilan dong, minuman dong. Iya, bukan cemilan. Itu loh. Ah! Eh, terus Hmm. sebenarnya ya gini, kan ada beberapa sih yang pengen gue tanyain. Apa lu enjoy nggak dengan kerjaan lo di Comika ini? Lu kayak pekerja tetap apa gimana sih? Gue nggak ngerti. Di Comika sebagai apa nih? Sebagai talent atau ini? Oh iya, malah ada Oh, yang podcast. dan sebagai apa sih kayak pegawai gitu jatuhnya. Gimana sih? Kalau Iya. podcast itu hitungannya pegawai atau enggak ya? Soalnya podcast tuh kayaknya gue cuma ngurus podcast doang. Ya freelance ya. Gue lupa deh itu hitungannya pegawai tetap atau gimana? Atau freelance? Iya. Lalu kontraknya gimana? Gimana nih Komika kontraknya gak jelas? Selain sinyal lu nggak jelas ya? Bukan nggak jelas sih, tapi kayaknya saya lupa deh. Kemarin itu ada kemarin itu ada kontraknya, tapi bunyinya apa gitu ya, lupa. Itu freelance atau kerja tetap gitu ngurus podcast. Itu deh mobil gue kurang tahu juga sih. Yang penting saya tiap bulan saya ngerjain podcast ini temanya apa untuk selanjutnya gitu. Soalnya gue kan di media massa cukup lama lah ya, menurut gue. Tapi gue juga emang jurusan gue juga apa namanya komunikasi gitu. Jadi gue emang kalau misalnya ada kaitannya kayak produksi, jauh sebelum ada istilah content creator tuh gue ngerasa ya job gue nggak jauh-jauh dari content creating, tapi di media massa, di radio, terutama di radio sih yang paling gitu. Gue kayak kalau ngeliat lu sih kayaknya lu tuh hitungannya kerjanya produser kali ya, jatuhnya gitu, produser podcast itu gitu. Nggak, yang gue tanyain adalah lu main nyebur aja atau emang lu kayak wah gue harus persiapan dulu nih gini-gini gitu. Bentar. Sebenarnya tadi dari obrolan Mbak Mila yang saya dengar itu adalah lu mau nyebur aja atau lu masih ini, soalnya di awalnya kayak putus-putus gitu. Jadi gue berusaha ini apa nih? Ini tapi ngomongnya gitu terus lu Comika sebagai konten kreator, gue tuh bikin apa di media ini apa? Ini apa ya? Terus terakhir ngomongnya lu mau nyebur aja atau gimana gitu. Sorry Mbak Mil. Sinyal di kosan saya emang susah ini. Jadi gimana kita WhatsAppan aja? Oh jangan, jangan dong. Tapi keren juga ya kalau misalnya ada acara isinya screenshot ini doang. Kenapa tiba-tiba mikir ke sana? Rin, Oi, lu ini baru dari Padang. Sampai di Jakarta jam berapa tadi? iya baru balik dari Padang. Nyampenya jam 5. Jam 5 sampai di Bandara Suta. Baru nyampe kos itu Udah semakin nggak jelas. jam 7. Kosnya di daerah mana? Saya. Oh, kos saya di daerah Binus Syahdan, Palmerah. Kok bisa di situ? Karena rekomendasi dari anak-anak Jakbar. Di kosan ini lantai 2 isinya komik semua. Oh gitu. Ada saya, Mas Arif. Iya, jadi kosan komik gitu. Arif siapa? Rekomendasinya dari Mas Arif. Arif Alfiansyah. Dia rekomendasiin ngekos di sini aja gitu. Enak di situ. Seru, lebih seru. Karena di siang hari ada kegiatan, selalu ada kegiatan ngapain gitu. Kalau dulu kan saya ngekos di kos-kosan yang lingkungannya pekerja kantoran. Jadi kadang pagi itu, siang, sore sepi, nggak ngapa-ngapain. Malam baru rame,
bentar doang, sampai 10 mereka udah tidur lagi. Jadi ya kalau saya di sini terus kayaknya bingung juga nih siangnya mau ngapain. Pindahlah ke kosan yang ramean dikit gitu suasana siangnya. Kuliah tuh, justru kuliah lo di Padang ya? Kuliah, iya di Padang. Terus jadi lo ada niatan untuk bakal di Jakarta terus gitu? Cari duit gimana? Gimana sih hidup lo rencananya? Gue juga nggak tahu sih rencana hidup gue. Wah, ngapain? Gue apa ya? Kalau jangka pendek, gue tuh ke Jakarta emang pengen lebih ngejar karir stand up sih sebenarnya. Emang untuk stand up. Beneran? Tapi Emang awal emang nggak apa? Emang ada karirnya? Ada. Nggak, gue serius. Maksud gue seperti apa gitu? Tahapan. Kalau karir kan berarti bicara soal ada peningkatan gitu. Apa aja Iya, benar. yang lo buat? Apa ya? Lebih kayak gue tuh pengen ngerasain hidup untuk stand up di Jakarta. Motor kenceng banget ya. Boleh diulang nggak? Gue pengen hidup dari stand up di Jakarta. Sesimpel itu sih kayaknya, hidup dari stand up di Jakarta. Mencoba membangun karir stand up komedi di Jakarta. Hidup itu artinya apa ya? Soalnya gini. Soalnya buat gue itu penting banget. Hidup dan survive itu beda banget. Gue nggak suka banget survive. Gue pengen hidup. Oke. Pernah dengar nggak maksudnya istilah kayak gitu? Survive itu yang orang-orang berjuang itu ya, dia mau survive, berjuang untuk stand up itu. Maksudnya gimana nih poinnya Mbak Mila? Gue tuh ngerasain hidup di Jakarta tuh nggak enak. Menurut gue di Jakarta dari tahun gue lahir di Jerman tahun 1980 sampai Jakarta 85-an. Dari situ tuh gue kayak ngerasa gue nggak lihat orang menikmati hidup gitu sepanjang gue tumbuh dan besar di Jakarta tuh gue nggak ngeliat orang menikmati, bahkan nggak menikmati deh, hidup gitu. Kayak menurut gue hidup tuh ada kriterianya. Kalau survive itu ya yang penting lo hidup, yang penting lo napas, yang penting lo makan, yang penting lo pakai baju. Kalau hidup itu kayak bajunya udah bisa milih nih modelnya gimana, lo udah bisa milih nih rambut lo gimana. Karena hidup itu kayak itu hidup menurut gue. Kayak waktu itu gue kayak ada masa-masa gue kuliah di Bandung tuh gue ngeliat orang tuh bisa hidup gitu kayak walaupun dengan segala keterbatasan mungkin kalau dibanding Jakarta mungkin lebih terbatas di Bandung, tapi gue ngeliat orang hidup karena kayak bisa ada di seni-seninya tuh kelihatan gitu. Seni sih gue kayak ngeliat di Jakarta tuh jadi ada rasa kayak terkekang karena ruang untuk artnya tuh sangat amat kecil gitu. Kayak orang tuh dandannya gue ngerasa mungkin entah laki, mungkin karena gue perempuan, tapi menurut gue semua orang tuh kayak punya hak untuk berdandan gitu. Apapun lah ininya sudut pandangnya, tapi berdandan itu hak semua orang menurut gue. Tapi kalau di Jakarta kayak standar untuk bisa dandan itu entah apa tinggi banget, apa justru rendah banget gitu. Jadi gue kayak beda sama kayak kalau ke Bandung gitu misalnya. Atau ambil contoh yang dari tadi di kepala gue adalah ke Bali. Orang tuh ke Bali tuh untuk ya mungkin udah agak-agak lewat dari hidup lagi, udah bener-bener kayak menikmati lihat orang turis ya, jadi turis gitu. Tapi gue ngeliat yang bukan turisnya nih, gue ngeliat orang Balinya gitu. Misalnya, gue ngeliat mereka kayak kasih porsi untuk emang ngebalance gitu, nggak cuman survive, tapi lo bersolek, lo juga kayak lo ada niat untuk kayak ada hidupnya gitu. Menikmati udah ini yang gue senang di sini, gue jalanin hidup gue ya seperti ini, gue nggak tertekan apapun apa gitu, kayak gitu kali ya maksudnya ya. Terus gue gini, kalau kayak survive itu UMR, kalau hidup tuh ada ya lo bisa ke bioskop, lo bisa jajan gitu, gitu kan sih, gitu nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Gimana? Kalau cuman bertahan, gini deh, bertahan
kalau bertahan hidup di Jakarta ya bisa bertahan, tapi lu pengen hidup dalam tanda kutip enak kan, maksud gue ya nggak mesti enak-enak banget tapi lega lah gitu. Ya, poin yang kedua sih gue kayaknya Mbak Mil, yang ini merasakan hidup sepenuhnya aja gitu, nggak kayaknya hidup itu lebih tinggi dari standar survive gitu. Kalau misalnya gue bilang gue mau survive, ya gue yang penting bisa hidup, bisa apa ya, bisa makan, bisa bener kayak tadi bisa makan, punya baju, punya kuota internet, punya tempat tinggal gitu. Tapi gue pengen mencapai titik di mana gue tuh ngerasa hidup. Ini bukan soal kayak kalau survive itu kosan gue 700.000. Nah kalau hidup itu kosan gue 1.500.000. Bukan soal nominal juga sih, tapi kayak gue ngerasa di titik, oh ini gue udah ngerasain hidup nih di jalan ini, di jalan stand up ini nih, dengan kayak gini, tinggal kayak gini gitu. Mencari titik. Makanya kembali ke pertanyaan gue, hidup dari stand up itu apa kriterianya buat lo? Apakah lo jadi ada job setiap bulan? Ya masing-masing orang kan punya. Kalau buat Apa ngambil? Sorry, ulang. Kalau buat lo apa itu definisinya atau kriterianya yang memenuhi standar yang lo bilang dari hidup dari stand up itu apa kriterianya atau checklistnya tuh apa yang lo bisa bilang, nah ini nih gue hidup dari stand up nih gitu. Kedengeran nggak? Iya, paham. Ini pertanyaan yang belum pernah gue terima sebelumnya nih. Gue harus mikir langsung. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu jangan langsung dijawab. Lu sambil mikir aja. Iya, kopi. Iya, boleh. Apa ya? Tapi enak sih kalau ngobrol yang bahas yang kayak gitu. Gue, apa yang target gue hidup? Lebih kayak gue... Nggak mesti target lu hidup sih. Maksud gue kan, ya siapa sih yang tahu lu masa depan lu kayak gimana itu. Tapi menurut gue ambil contoh kayak kebahagiaan tuh bener-bener hak pribadi lu kan. Kalau seandainya lu dapet duit sebulan 2,5 juta, terus lu ngabisin lebih dari, lu ngabisinnya 3 juta dengan 500.000-nya lu pinjem dari temen, tapi lu bahagia, ya udah itu berarti emang standar lu, kriteria lu bahagia tuh itu gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya lu bilang hidup dari stand up kayak gini nggak? Atau nggak gini deh, siapa yang menurut lo jadi kayak, wah gue nih kalau stand up nih gue mau sesukses dia nih gitu. Beneran gak nih? Mukanya muka-muka ngeheng nih. Oh, gue tuh kalau bilang sukses kayak Dodit, gue kayaknya Dodit deh, melihat Dodit. Oh iya, nggak kebayang. Gue kira lu bakal jawab orang-orang yang ada. Yang Dodit itu tuh apa? Apa ya, gue bilangnya? Gue nggak terlalu kenal Bang Dodit secara personal ya, tapi kalau gue lihat dari kehidupannya kayak dia santai gitu, dia menikmati apa adanya, punya tenang gitu, nggak terlalu memikirkan apa sih, ya nggak terlalu mikir kayak gitu kayaknya ya. Saya juga nggak tahu sih, tapi saya ngelihatnya seorang seperti Dodit yang udah apa ya, kalau dibilang enak gue nggak tahu kehidupan aslinya, tapi kalau gue lihat itu dia tuh santai gitu ngadapin apapun. Kayaknya hidupnya santai aja gitu, nggak bukan ngadapin apapun ya kayaknya. Hah? Tapi Dodit Jogja kan? Atau di mana sih dia? Dia di Jawa, bukan Jogja dia. Apa ya Jawa? Aldi tahu nggak Aldi? Produser kita nih Aldi nih. Di mute nih komik. Tahu nggak Aldi? Apa? Kenapa Bang? Dodit tinggal di mana? Dodit tinggal di mana? Di Surabaya sama di gunung, dia sekarang tinggal di gunung. Buset, gunung apa? Nggak tahu Mbak, tapi dia Bang Dodit tuh beli gunung gitu. Beli gunung tuh ngaco kali.
Beneran demi Allah. Dia beli hutan gede gitu buat dijadiin rumah sama kayak tempat tinggalnya di situ. Ya beli tanah yang luas gitu kan. iya di gunung. Jadi jatuhnya dia beli gunung. Beli gunung itu sama mak gitu loh kalau beli gunung tuh. Iya, dia beli rumah gede banget gitu, kayak ada tanahnya luas banget, terus buat dijadiin tempat peliharaannya dia, sama buat dijadiin hutan lindung kayaknya deh. Pokoknya, Serius. iya Peliharaan apa? saking kayanya dia. Saya pernah nonton YouTube-nya soalnya, sering nonton vlog-vlog dia waktu hidup di gunung. Peliharaan apa? Oh, piaraan dia tuh banyak, nggak salah kayak ada Kuda. anjing, Dia pelihara kuda gitu. kuda. Narkoba kayaknya. Kayak Pablo Escobar. Iya, kayaknya. Kayak macan gunung juga dipiara sama dia kayaknya. Beneran. Nggak tahu. Ada di YouTube, Mbak, saya nggak bohong. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Wah, langsung gitu. Oh gitu. Tapi mesti digali itu mungkin lain kali pemasukan nggak dari hanya stand up tok gitu loh. Stand up. Nah, tapi saya pengennya ngerasainnya seperti itu dari stand up gitu, pengennya. Kayaknya stand up tuh kayak gerbang deh. Maksud gue kayak gini. Bahkan kayak di luar negeri juga, gue juga ngeliat orang stand up tuh kayak batu loncatan untuk menuju apa yang sebetulnya dia mungkin mau gitu. Ada juga orang yang terus-terusan stand up sampai puluhan tahun. Tapi ada yang kayak menggunakan itu untuk jadi main film kah, jadi presenter kah. Lu suka nonton gitu nggak sih, Rin? Nonton apa? Nonton sih. Kalau gue bilang gue suka nonton tuh, gue tuh dulu ya, mungkin sekarang enggak. Gue suka nonton acara televisi. Saya udah lama Mbak Mil nggak nonton TV. Udah lama nggak nonton TV. Film juga nggak terlalu ini sih. Saya nggak terlalu ngikut apa gitu. Maksudnya orang lagi heboh ini apa, terus bahas-bahas ini di Twitter. Tapi saya nggak ngikut. Karena gitu. saya tuh nonton film apa yang pengen saya nonton aja gitu. Jadi nggak ngikutin. Kayak kemarin itu orang gila-gila sama Game of Thrones gitu. Nonton Game of Thrones ini. Terus nggak tahu, nggak ngerasa ini aja, nggak ngerasa untuk pengen nonton apa gitu. Emang lo orangnya anti kayaknya nggak terlalu ini. Dibilang anti mainstream nggak juga. Bisa jadi saya jadi orang yang telat untuk euforia yang kayak gitu tuh. Oh, lu gini kali, lu nggak suka kayak sesuatu yang udah disukain sama orang banyak gitu ya? Kalau nggak suka ada di kerumunan gitu, lo nggak suka kali ya? Oh, maksudnya kalau misalnya orang lagi rame bahas ini, terus gue ikutan gitu, harus nonton ini apa sih, kepo gitu. Kalau dalam film kayaknya kayak gitu. Kalau dalam kecuali yang film-film yang memang gue, kecuali film, nggak tahu. Kalau yang dalam lain apa ya misalnya ya? Kalau film sih gue kayaknya kayak gitu tuh. Yang gue kayaknya nggak tertarik nonton yang ini. Apa tuh kemarin yang Parasite. Ya. Yang orang yang gila-gila, oh gini keren nih, ini Oscar ini gitu. Nonton bahas ini. Sebenarnya bisa nonton ya, cuman enggak lah gitu. Nggak tahu kenapa nggak. Aneh sih saya nggak suka nontonnya. Kecuali nunggu banget nih, ini film ini nunggu nih. Nah, baru nonton. Apa yang lo tunggu? Atau karena dulu itu yang ditunggu itu film Joker. Darurat lu nggak nonton ya berarti ya? Lu nggak respect ya berarti Bang ya? Halo. Kompor anjing.
Diem lu anak kecil. Dek, Mike. Susah. Berani-beraninya ngompor-ngomporin orang. Nih, mati terus nih. Gagal, wes, gagal. Nggak, maksud gue tuh gue penasaran. Kayak gini nih. Halo. Sebenarnya deket kalau dari jarak atau mungkin dari bahkan kita tuh hilang ya Aldi. Hilang dia Mbak. Bentar, saya kabarin. Maaf ya ada gangguan koneksi nih, tapi mudah-mudahan sekarang depannya kita nggak terlalu ada banyak gangguan teknis. Gue tuh tadi cuma mau nanya aja sih sebenarnya. Sekarang saya sudah pindah lokasi di teras. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Enggak, gue mau nanya apa yang lo antisipasi dalam hidup lo ini apa gitu, kayak kalau lo nonton film yang katakanlah mainstream itu kan lo kayak contoh ya, gue juga nggak gitu soalnya, tapi ini contoh aja. Contoh, itu kan udah ada informasi tuh Wonder Woman kedua bulan Januari gitu. Nah, itu kan gembar-gembor infonya udah dari 2020. Nanti Januari 2021 ada Wonder Woman 2. Nah, itu kan kayak building anticipation tuh lo. Oh, berarti nanti gue mau nonton nih. Lalu dalam hidup lo tuh apa yang lo tunggu-tunggu tuh apa? Antisipasinya apa? Ngeheng lagi nih dari tampang-tampangnya nih. Untung ngehengnya pas lagi senyum ya, bagus ya. Nah, dia datang lagi. Ayo, gimana? Kedengeran nggak tadi gue? Yang Wonder Woman. Iya, yang bahas Wonder Woman ya? Nggak. Orang kan kalau itu contoh film. Kalau orang nonton film tuh sebetulnya mungkin bukan apa yang ditontonnya, tapi antisipasi. Jadi dia tuh menanti pada tanggal sekian, dari tanggal sekian, itu gue menanti menuju pada tanggal itu. Sehingga itu yang gue tunggu-tunggu. Jadi adalah excitement gitu, oh gue mau nanti tanggal itu gue mau ini gitu. Nah dalam hidup lo kalau lo nggak ngikutin film yang umum atau apa yang umum gitu, berarti dalam hidup lo apa yang lo antisipasi? Kayak kalau misalnya orang ada yang sesederhana, ya gue nggak menantikan film, tapi gue antisipasi setiap pagi untuk bangun, untuk mencium udara pantai gitu misalnya, karena makanya gue tinggal di pantai itu. Atau mungkin ada orang yang antisipasinya sesederhana bahwa ya gue excited hari yang gue tunggu adalah gajian gitu. Nah lo yang lo tunggu-tunggu tuh dalam hidup secara berkala tuh apa? Itu nggak pertanyaan gue. Oh iya. Dia ngeheng anjing. Katanya ini sinyal apa ya? Pertanyaannya ini nggak masih ngeheng ya? Enggak. Lanjut aja. Udah oke. Oh. Kan gue gitu. Soal orang kalau kerja atau sekolah aja, gue ngeliat anak-anak gue sekolah Senin sampai Jumat tuh yang aduh cepetan Sabtu deh gitu, karena kita tunggu-tunggu tuh Sabtu Minggu karena ya nggak terlalu excited lah dengan pelajaran di sekolah gitu. Tapi ya di luar dari hal yang seperti itu ada kadang-kadang memang diantisipasi pada zamannya kan ya, namanya makanya liburan itu kemarin jadi satu polemik tersendiri karena dalam 1 tahun itu orang antisipasi tanggal-tanggal cuti liburan itu karena ya orang mengantisipasi itu gitu. Dan itu salah satu orang mau bangun setiap pagi juga gitu. Karena gue sendiri ngerasain gue ada masa-masa di mana gue yang bangun aja gue nggak berminat gitu karena apa yang gue cari gitu, gue kehilangan purpose gitu, gue nggak ada kehilangan tujuan, kayak gue kayaknya sampai akhirnya gue nggak memikirkan kayak gue harus deh bikin ngarang-ngarang sendiri deh tujuan hidup supaya gue ada kayak drive atau motivasi untuk mencapai satu target tertentu. Walaupun gue longgar banget gitulah, targetnya nggak terlalu kayak ya udah kalau nggak kesampaian ya nggak apa-apa, tapi minimal gue ada target gitu. Kalau lo ada nggak yang kayak gitu-gitu antisipasi misalnya? Sesederhana apapun lah itu, apakah? Gue lebih ini Mbak Mil, lebih kayaknya ya, ini entah nyambung atau enggak dengan pertanyaannya, tapi gue tuh menikmati hari ini, saat ini gue mau ngapain ya gitu. Gue mikir di hari itu gue nggak bukan orang yang
kayaknya gue kayak antisipasi hari-hari tadi gitu. Gue nangkapnya yang itu loh, yang harus nunggu Sabtu Minggu, anak sekolah nunggu Sabtu Minggu. Nah gue enggak nih, ini hari ini gue bisa ngapain ya gitu. Terus kalau misalnya Nyambung nggak dengan pertanyaannya? apa-apa gitu, hari ini lu terima aja Apa? getaran yang datang dari udara, apapun yang terjadi gitu. Oh enggak. Lebih kayak kan gue punya target, punya target yang ingin gue capai. Apa tuh? Punya target yang ingin gue capai. Jadi setiap hari, tahun ini kan itu special show yang yang dari Kundang itu. Jadi setiap pagi itu setiap pagi sih, setiap hari gue mikir, lebih tepatnya mikir ini dari ini gue apain ya, materinya apa ya gitu. Karena nambah-nambah tuh nyari premis, nemu premis, coba ngulik. Yang kayak tadi gue biasain nulis 2 jam sehari, apapun gue tulis dulu aja. Kayak disiplin gitu ya? Indisiplin gitu. Kayak gitu sih. Dan ya udah, kalau misalnya dalam hari itu gue nggak bisa nulis, ya udah nggak apa-apa gitu. Hambatan lo pas nulis apa tuh? Kalau boleh tahu. Hambatan pas nulis, kalau yang biasanya hambatan itu ada kegiatan lain yang harus gue kerjain hari itu. Oh, enggak. Maksud gue gini, contoh dari gue ya. Misalnya kalau gue, kayak hambatan dalam nulis itu kan sebenarnya ada tujuannya. Yeah. Tujuannya bikin beat gitu kan. Nah kalau gue, permasalahan gue adalah karena gue pertamanya mindsetnya adalah bikin aja dulu, tulis aja dulu. Dalam banyak kesempatan itu adalah gue bikin kepanjangan, nulisnya kepanjangan. Itu. Iya, iya, sama. Gue bikin cerita, malahan gue bikin cerita, belum beat itu, belum jadi beat. Jadi gue nuangin aja dulu di otak gue, ini gue mau cerita apa ya, cerita ini, kisah ini. Gue belum jadiin beat, belum jadiin beat. Jadi yang penting gue ngeluarin dulu aja. Tapi itu racun tahu. Iya, benar. Ini jadi kemana sih, kok jadi bikin novel? Nah itu, gue selalu, maksud gue tuh daripada ketahan kan di otak, daripada nggak ada. Soalnya gue lupa juga Mbak Mil, ketahan di otak terus besok tapi itu ya lupa nih mau bahas apa. Yang kalau misalnya tiba-tiba ada ide langsung dicatat itu kebiasaan yang gue kembangkan zaman ketika gue siaran. Gue siaran dulu sambil kuliah, gue siaran tahun 2002 mulai. Itu kerjanya kami yang anak-anak yang training itu kerjanya gitu. Lagi ngobrol, ada yang asik nih, langsung dicatat karena langsung kepikiran punchline. Zaman belum tahu stand up tuh. Kerjaan kami tuh kalau kayak diwajibkan gitu sama senior adalah harus ada punchline. Dan ya kalau siaran tuh kan menit doang. Ya. Bicara tuh. Pakemnya sih dulu di tempat siaran gue kayak gitu, ada cuma 1 menit. Ada 3 tuh. Colekan tuh artinya orang jadi pengen denger, apa sih tercolek gitu lah. Ya, kayak clickbait gitu lah ya. Enggak, bukan. Ya, pokoknya kalimat apa yang biasanya 1 kalimat ini aja di awal, orang tuh yang langsung jadi penasaran lah gitu. Biasanya paling utama adalah pertanyaan. Kayak, kayak kenapa sih perempuan kalau PMS marah-marah? Kayak gitu, sesederhana itulah misalnya. Terus isinya ya sesuatu informatif. Terus harus wajib banget ada punchline. Dan itu yang menentukan nyawa kita dari training ke penyiar tetap. Karena makin enak delivery-nya, makin pas sama lagu, makin punchline-nya bagus, smart punchline itu kayak kebanggaan di antara kita anak-anak training lah gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nulis sambil, jadi kalau lo periksa di handphone gue, notes gue tuh panjang banget, banyak banget. Oh iya, ngomong-ngomong notes, nih, tapi lo ini ngerekam pakai handphone ya? Iya. Kayak bisa nggak sih kita ini buka notes sambil Zoom gitu, Aldi, tau nggak lo? Zoom bisa Mbak, kalau di handphone bisa sambil buka aplikasi lain kok. Nah, coba lu nyatet di handphone nggak kayak gitu-gituan? Nyatet. Coba dong. Share dong. Catatan lo yang boleh
kita nggak ini ya, kita sambil hilang tau di. Oh iya, Emang sengaja dimatiin sama dia. Enggak, kan gua harus ngecek buka note di HP gua. Nggak bisa. Atau gua bacain aja ya? Gimana nih? Bacain aja. Bacain. Yang menurut lu menarik gitu. Ini yang gue catat tadi nih, hari ini. Prinsip keluarga gue, lebih baik mengakali sesuatu daripada memperbaiki. Lebih baik mengakali sesuatu daripada membeli. Nah, itu gue kepikiran itu. Keluarga lu? Mm-mm. Oke, boleh kita bahas nggak nih? Boleh dong. Gimana tuh? Maksudnya apa tuh? Ini. Di rumah gue itu, kamar mandi dalamnya mampet, ininya, klosetnya. Oh my God. Mampet. Sebenarnya kan kalau misalnya ya kita tunggu saja. Dibenerin itu bisa kan. Tapi keluarga gue tuh lebih milih untuk ke kamar mandi yang di belakang. Yang mana kondisinya itu udah semi outdoor. Udah semi outdoor, pintunya udah bisa dilihat langit kita gitu. Oh gitu. Dan itu nah, ada itu satu yang menurut lo apa ya, menarik gitu untuk dibahas? Iya, nggak harus menarik sebenarnya. Jadi konsep gue nulis itu Mbak Mil, gue tuh ngerasa berpikir, gue kepikiran ini deh, catat dulu deh gitu. Siapa tahu ini bisa jadi beat atau jadi kata-kata aja gitu, biar gue baca-baca gitu. Ya. Belum tentu, tapi yang penting lo keinget aja dulu. Berarti lo orangnya lupa. Iya, banget, lupaan banget gue. Nariknya tuh nah kalau udah nemu yang tadi itu, pakem tadi itu, gue tuh suka mikir sampai ke belakang-belakang, kayak waktu dulu gue kayaknya minta beli mainan mobil-mobilan, kenapa gue malah dibikinin mobil dari kayu ya gitu. Oh gitu. Jadi narik semua itu, keluarga gue kayaknya daripada memperbaiki gitu, lebih baik mengakali. Keluarga atau salah satu aja dari? Kayaknya semuanya deh, semuanya. Daripada kita pakuin konsen pintu yang untuk gue apa namanya, yang di pinggir itu, nah lebih baik ditahan pakai ini aja, apa, kayu gitu, biar ya udah masalah selesai. Tapi kan lebih baik udah cari aja buat nempel pintunya, kenapa harus dipaksa pakai kayu atau apa gitu, kayak gitu, prinsipnya kayak gitu semua. Lu terganggu tuh dengan itu? Nggak terganggu sih, gue malah menyadari sampai sekarang ini ternyata itu kebawa sama gue. Oh, ada yang kayak gitu tuh, nenek gue dari nyokap itu, yang dia yang selalu ngejagain supaya gue nggak kayak gitu. Dia ada istilah ngarah gampang. Pokoknya apa tuh? Nggak boleh ngarah gampang. Solusi ngakalin itu kan sebenarnya sementara sifatnya dan gampang. Ya nggak sih? Iya, benar. Gampang kan gini gitu. Tapi tidak kalau dikaitkan sama benar atau salah, ya itu ya tidak salah, tapi juga tidak benar. Iya nggak? Ya, setuju. Ya, banget sih buat gue tahu banget yang kayak gitu. Tapi gue kayak indoktrinasi gitu bahwa nggak boleh ngarah gampang gitu. Karena gue termasuk orang yang ngakalin banget, seneng banget ngakalin. Tanya Aldi tuh, dia paling tahu. Tahu, Mbak. Seneng ngakalin. Tahu apa, Mbak? Sama. Gue di rumah ini ya sekarang, bahkan ketika gue kayak dalam posisi gue belum menikah gitu ya, itu gue tukang ngebenerin apapun di rumah dimanapun gue ada gitu. Kalau misalnya ada yang mampet, ada yang apa tuh, gue kayak gatel pengen benerin gitu. Karena ya mungkin salah satunya karena itu juga, karena pengen kayak, nggak, gue gregetan nih, gue harus nemuin gimana caranya biar bener gimana gitu. Karena kalau misalnya ngarah gampang, ngakalin, ya bisa aja sih gitu. Dan itu memang dari jiwa gue seneng juga, ngakalin tuh seneng. Makanya gue itu tipe yang hoarder, tau gak lo? Apa tuh? Hoarder tuh kayak ngumpulin barang. Jadi di rumah gue tuh, lemari gue tuh apa isinya sampah. Ini di belakang ini nih, ini kalau di lain tuh isinya sebenarnya 90% sampah deh. Sama, Mbak Bil. Hah?
Sama kita. Iya Gue kan? tuh suka, gue hal yang paling aneh adalah, gue pernah main ke taman yang di Padang, di Sumbar sih, main ke taman-taman, apa namanya itu, bunga-bunga cemara gitu. Gue ngeliat ada biji cemara yang kayaknya ini bagus deh gitu. Tapi itu sampah kan. Terus gue bawa pulang. Sampai di rumah gue taruh di meja gue, terus gue bingung, ini kenapa gue ambil ya? Tapi ini bagus loh, ini estetik. Tapi ini sampah Rin gitu. Tapi Lu ya juga udahlah. lu nggak bikin karya-karya apa juga nggak kebikin, cuman mungkin Enggak, udah ada kepikiran. Tapi ya sampai hari ini kayak nggak diapa-apain gitu kan? benar. Sampai gue itu punya tanduk kerbau. Gue nggak tahu itu bakal jadi apa, tapi gue simpan. Dari mana? Dari kurban. Dari ada kurban Idul Adha, Oh, ada kepala kan. Nah itu pecah. Gue ambil tanduknya. Emang tanduknya udah lepas. Nah gue tuh seneng aja tuh ngeliat ada tanduk. Di kamar gue ada tanduk gitu. Jadi kayak trompet. Tapi nggak bisa jadi trompet. Maksudnya gimana ya? Mau gue gambar-gambar, tapi sayang tanduknya masih kayak tanduk gitu. Tapi ya udah. Gue ini aja, gue taruh aja. Jadi apa ini gitu. iya. Gue ke pantai, nemu ini di pantai karang-karang laut, tau gak sih karang-karang laut yang pecah-pecahan gitu. Iya. Nah kadang itu kalau ada bentuknya yang gue suka, gue ambil. Yang kayak kepala tanduk. Iya, Gitu kan? ya, yang kayak gini nih. Ya gue ambil aja gitu. Buat apa? Nggak tahu. Buat di kamar kayaknya bagus gitu. Gue tipe yang kayak gitu, yang suka nemu sampah, gue simpan, tapi gue nggak tahu ini juga punya buat apa. suka nemu-nemu yang kayak gitu. Nah itu aneh. Iya, lu harus kerja keras kalau kayak gitu. Supaya lu punya duit bisa beli rumah yang cukup gede atau minimal gudang. Karena gue tuh Iya, walaupun gue kecil, tapi gue ada gudang. iya. Barang-barang yang diambil tapi nggak tahu untuk apa gitu. Iya, karena isinya udah nggak jelas aja. Nggak usah jauh-jauh cari gudang deh. Kayak misalnya gue tuh punya tempat perhiasan ya, namanya gue walaupun nggak suka dandan, tapi gue seneng gitu ngeliat perhiasan. Tapi sering banget hilang-hilangan barang tuh hilang-hilangan. Jadi anting sebelah tuh sering. Terus tinggal kancingnya doang, kancingnya copot, tapi gue simpen gitu. Tapi nggak gue jarang belum lagi gue simpen. Jadi emang random banget itu kalau lihat. Dan nenek gue yang gue bilang tadi soal Ngara Gampang itu tadi, ketika beliau meninggal dunia, terus dia, ya kan kita ubek-ubek nih ya barang-barang beliau ya, terus gue buka-bukain, lah sama sama gue. Kerjanya ngumpulin. Iya, Gitu. ngumpulin hal-hal yang sebenarnya ini nggak perlu disimpan, tapi kenapa disimpan ya gitu. Nggak barang berharga juga gitu, nggak kayak berlian, emas, batu giok atau batu pualam apa, enggak gitu. Yo, bangun woy. Ngomong aja. Gitu Rin. Wah dia merem. Gue pernah nemu, halo, Ya, aman ya? Iya. Gue pernah nemu batu. Ini batu, tapi menurut gue ini kok batu ovalnya bagus, teksturnya lembut gitu. Padahal mungkin gue bisa nemu batu ini di tempat lain, tapi gue pas ngambil batu itu, simpan lah gitu. Nggak tahu nih buat apa gitu. Pokoknya ada deh di kamar gue sekarang kadang simpan sesuatu apa ya paling aneh yang gue simpan sekarang ya. Belum ada deh. Bon belanjaan gitu. Bon belanjaan enggak, bon belanjaan sih. Sekarang apa di kamar yang enggak aneh? Agak kurang sih karena saya di sini utang jalan-jalan kemana gitu, terus nemu benda yang aneh yang kayaknya ini bisa dibawa pulang gitu. Iya. Kalau benda-benda rusak itu gimana? Oh nemu ini, benda rusak disimpan. Saya nyimpan ini, apa namanya, rantai motor. Kenapa? Nggak tahu, tapi kalau rantai motor itu kan kalau misalnya bisa dilipat gitu kayak tak gitu, ditarik lagi tak gitu, jadi kayak ngerasa kayak seru nih gitu, ya udah simpan aja gitu. Cakram punya cakram, pokoknya aneh deh. Saya punya, ini Mbak Mel, ini gue punya cerita nih. Gua itu dulu waktu kecil saking
bandelnya gue tuh suka ngambil ini, nyuri sih lebih tepatnya. Yang di dalam mobil itu apa namanya? Di velg mobil, lu tau nggak, Di? Di velg mobil itu ada kayak kotak-kotak aluminium besi itu. Harus Di mana? dicongkel. Nih, lu bayangin mobil nih, ada velg mobil. Di dalam velg mobil itu ada ini kan, pentil gitu kan, pentil. Apa sih pentin? Ada itu. Terus Iya. ada besi-besi gitu. Besi kayak semacam bentukannya kayak coklat Silver Queen kalau lu perhatiin. Kotak-kotak gitu. Nggak tahu, kayaknya lu Pokoknya, doang, Bang. nah iya, pokoknya gua doang deh. Tapi itu sempat tren di golong atau teman gua. Nggak tahu ngumpulin itu tujuannya untuk katanya bisa dijual. Tapi sebenarnya gue ngelakuin itu karena gue ngerasa senang aja gitu, adrenalin aja gitu, ngumpet-ngumpet. Ini ada mobil, masih ada di sini nih, masih banyak nih, ayo kita congkel. Velg Terus gue ngumpulin apa? Bagian mananya ini kan velg gitu, jari-jari gitu. Nah, diantaranya itu Mbak Mil, diantara roda, terus di situ tuh ada tuh yang kecil-kecil deh, kotak-kotak gitu. Anjir, ntar gue lihat deh. Iya. Nah itu gue dulu suka ngambil itu, gue congkel, terus nah gue nggak tahu ini fungsinya apa. Gue jual juga nggak mungkin, tapi kenapa gue pelihara, gue simpan ini di laci kamar ya gitu. Baik kalau gitu. Aldi udah 42 Aldi lagi. Apa namanya? Rin, udah 42 menit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan lagi ya. Oke, mantap. Thank you, Babil. Kita ketemu ya. Lu berarti sekarang dalam masa karantina lah ya, hitungannya ya. Maksudnya kan iya, lu 3 hari. Oke. 3 sampai 7 hari katanya. Oke. Mudah-mudahan sehat ya. Sehat, alhamdulillah, Babil. Saya ngerasanya sih nggak tahu ya kalau di swab antigen tiba-tiba OTG. Yang kita lindungin kadang-kadang bukan dari kita, justru lebih ke ngelindungin orang di sekitar kita, ya kan? Lagi orang-orang yang udah berumur. Benar-benar. Ya kan? Oke, Darin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you, Mbak. Makasih banyak ya. Jangan langsung pergi dulu. Tunggu. Sorry. Gue bikin di acara yang nggak penting ini adalah bintang tamu gue nyanyi lagu kesukaannya dia. Terserah mau nyanyi lagu apa. Cuman gue nggak ada pengiringnya nih, laptop pakai buat ini. HP gue nyanyi lah. Iya, lu nyanyi dah lagu kesukaan lo apa nih? Bebas. Nyanyi kesukaan gue. Gue tuh suka nyanyiin aja. Banyak lagu yang gue suka, tapi yang gue nyanyiin kayaknya bahasa Inggris dan mulut gue. Nyanyi, boleh kok. Banyak tuh. Ada lagu. Lagu apa ya paling gue suka ya? Apa, Di? Gue terakhir denger lagu-lagu rap malah gitu kan yang lu biasa nyanyi, Bang. Oh. Dia nggak nge-brief kalau terakhirnya suruh nyanyi. Nggak ada bilang suruh nyanyi. Kalau gitu kan gue bisa siapin live band gue. Iya. Nyanyi. Gue tuh lagi suka nyanyi ini, tapi gue Mbak Mil tahu nggak ya lagunya? Berani optimis, duit orang lain itu bisa disebut bodol. Ada gitu. Kadang gue nyanyi itu aja sendiri di jalan. Berani. Lagu siapa? Nggak tahu, gue kayaknya suka lagu-lagu yang kayaknya nggak lagu top 40 sekarang. Iya, lagu siapa? Gue tahu itu tidak top 40, tapi itu lagu siapa? Nah, gue juga nggak tahu, tapi itu terngiang di otak gue. Ada pernah gue judulnya Bodoy, Toloy, apa ya? Liriknya berani optimis. Apa? Di YouTube gue dengernya. Tapi itu tinggal banget di otak gue. Coba gue cari deh. Apa namanya? Liriknya aja nih, gue lupa judulnya. Berani optimis, duit orang lain itu bisa disebut bodol. Berani optimis, tenaga orang botol dan bobol. Ah ya, botol, bodol, dan bobol. Berani optimis, tenaga orang lain. Arli Kurnia yang nyanyi. Lah,
Bukan itu Facebook. Nggak tahu tuh apaan. Gue nyari. Nah iya, pokoknya nggak tahu itu lagu siapa, cuman kadang lagi Entrepreneur University. Apa tuh? Punyanya. nyimpan banget di otak gue lagunya. Tahu dari mana tuh lagu? Dulu itu gue denger waktu di radio. Udah lama banget itu waktu gue masih kecil, tapi nggak tahu apa ya pemicunya ya sampai gue bisa nyanyi lagu itu lagi. Kadang muncul-muncul gitu aja Mbak Mil. Kadang gue nyanyi lagu yang ini dulu gue nyanyiin nih gitu, tapi sekarang gue apa ya pemicu gue sampai nyanyi lagu itu ya nggak tahu. Gue lagi dengerin nih, lu denger nggak? Itu lagunya. Iya. Apa sih ini? Ya Allah. Ini apa ya? Saya tahu lagu siapa, cuman nyimpan aja gitu. Gak dapat yang like 7 orang loh ini. Ini diuploadnya September 21 2016. 559 views nih kalau di YouTube. Tapi saya dengar itu waktu kecil, bukan 2016, masih ingat saya. Itu dari radio dulu. Kenapa? Itu dari radio dulu. Saya dengarnya dari radio, bukan dari tahun 2016. Sudah lama banget. Radio nah, di mana? Radio di Padang. Ada radio RRI kalau nggak salah itu dengarnya. Oh gitu. Siapa yang nyanyi ya? Nggak tahu. Saya aneh tiba-tiba kadang kepikiran lagu itu. Kadang botol. nyanyi lagu Carita de Angel. Terus siapa? Esmeralda. Coba Esmeralda. Gue bisa kalau Esmeralda. Iya. Tapi saya liriknya nggak tahu, jadi saya bergumam aja gitu. Ya, gimana? Bagian yang paling lo suka aja. Ay, amor, Rosalinda dong, kok Esmeralda? Abis temi Rosalinda, gitu. Gak pernah hafal lirik yang lirik yang kayak gitu, tapi suka nada-nadanya aja. Kadang diganti lirik gitu. Makanya saya suka Flukcup nih kayaknya nih. Oh gitu. Iya. Kenapa suka Flukcup? Karena ada saya tuh kalau mendengarkan lagu ingat nadanya tapi lupa nggak tahu liriknya. Jadi yang direkam di otak itu pertama kali adalah nadanya. Dan kalau nyanyi nadanya lupa, liriknya lupa, saya tuh suka nyari apa aja gitu dijadiin lirik gitu. Gitu. Jadi susah mengingat lirik. Dan lu nggak ada kayak ngefans sama musisi tertentu atau band tertentu gitu nggak? Kalau fans saya sejauh ini suka kalau Indonesia Seringai. Oh gitu. Justru kalau Seringai suka musik distorsi dan paling cocok itu kayaknya dengarnya Seringai. Sama lirik-liriknya oke sih. Tapi nggak ada yang lo hafal lagu-lagu Seringai? Kalau Seringai ada. Ya sok atuh. Individu merdeka, individu merdeka. Gak ada musik aneh juga. Kok saya jadi aneh sendiri nyanyi kayak gitu. Sendiri. Jelas sih. Terhakimi, kalian bukan mereka. Era baru milik kalian, hapus norma usang. Tampak beda, tidak meyakinkan, hanya beda, tapi hanya di luar saja. Kau berbeda. Aduh, kalau nggak ada lirik, kalau nggak ada lagu, gue lupa sih. Buka pikiranmu, hapuskan norma usang.
Kelak perlakuan dunia saat unjuk taring terdeng. Mereka tak berarti serigala, kau tidak sendiri. Militia lewati jalan gitu. Oh gitu. Malu sih. Oke, terima kasih Rin. Terima kasih Mbak Bil. Thank you ya. Ya, ini beneran nih closingnya.